Halo teman-teman, ketemu lagi bareng aku di channel Linda Wahyu. Aku suka banget bahas tips hemat dan gaya hidup minimalis. Di video ini aku mau sharing aja ya, nggak ada maksud untuk menggurui, apalagi sok tahu. Aku juga sedang sama-sama belajar. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa di like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya biar gak ketinggalan update video terbaru dari aku. Berikut merupakan cara Jitu mengatur keuangan pakai metode 50, 30, dan 20. Untuk yang pertama, alokasi 50% gaji untuk kebutuhan pokok. Sebagian besar penghasilanmu harus mencukupi kebutuhan pokok sehari-hari. Nah, untuk itu kita harus mengalokasikan 50% penghasilan untuk membeli bahan makanan, alat mandi, biaya listrik, pulsa, obat-obatan, transportasi, dan lain-lain. Pastikan kita menghitung 50% dari penghasilan bersih setiap bulannya. Agar lebih optimal, kita bisa membuat daftar pengeluaran setiap bulan sehingga tidak mengalami overspending. Jika penghasilan kita 4 juta, maka kita bisa mengalokasikan 2 juta untuk memenuhi kebutuhan pokok tersebut. Dalam hal ini, kita harus mengenali prioritas pos pengeluaran dan mampu membedakan antara kebutuhan dan juga keinginan. Yang kedua, alokasi 30% gaji untuk keinginan. Selanjutnya, kita bisa mengalokasikan 30% gaji untuk kebutuhan hiburan atau hal-hal yang kita inginkan. Misalnya, langganan layanan streaming, film, untuk jalan-jalan, staycation, belanja, dan lain-lain. Semua orang butuh self-reward juga, bukan? Nah, kita bisa mengalokasikan 30% penghasilan kita untuk memenuhi keinginan sebagai bentuk self-reward. Kategori ini mencakup pengeluaran sekunder atau tersier di luar kebutuhan pokok setiap bulannya. Ini bisa kita lakukan asalkan keuangan kita aman ya teman-teman. Dalam artian kita tidak punya hutang, dalam artian 50% untuk kebutuhan sudah terpenuhi. Nah, untuk tips yang ketiga, alokasikan 20% gaji untuk tabungan dan investasi. Kegiatan menabung dan investasi menjadi bagian penting dalam mengatur keuangan. Nah, untuk menyimpan dana darurat, kita bisa mengalokasikan ke rekening khusus sehingga dapat mempersiapkan dana di situasi yang tidak terduga. Di samping menabung, investasi juga dapat mengoptimalkan penghasilan kita untuk mempersiapkan tujuan finansial di masa yang akan mendatang. Misalnya, kita ingin mempersiapkan biaya nikah, untuk beli rumah, dana pensiun, dan lain sebagainya. Seringkali orang mengalokasikan sebagian penghasilan ke dalam instrumen investasi yang beresiko rendah seperti reksadana. Maka, pilihlah jenis investasi yang sesuai dengan profil risiko kita, tujuan finansial kita, dan jangka waktu investasi agar bisa mendapatkan imbal yang optimal. Sekali lagi aku cuma berniat untuk sharing aja ya teman-teman, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.